Malu abis. Dua negara ASEAN ini sindir abis-abisan netizen Malaysia. Pelatih timnas Cina senang dan akan ambil kesempatan karena absennya Martin Pas dan Marcelino. Selengkapnya hanya di Raisin Champion. Sebelum kita membahas beritanya lebih lanjut, ada baiknya kita memberikan like ke video ini. Terima kasih atas kesediaan kalian. Seiring dengan kabar bahwa timnas Indonesia telah mengirim undangan kepada Malaysia dan Lebanon untuk turnamen segitiga, Thailand dan Vietnam kompak ledek Malaysia. Sudah kenyang dengan ledekan. Malaysia yang terus-terusan dialamatkan untuk Indonesia beberapa waktu lalu. Kini Malaysia seperti kena getah akibat ulahnya sendiri. Tak tanggung-tanggung. Dua negara yaitu Thailand dan Vietnam kompak kembali ledek Malaysia dengan isu yang beredar saat ini. Sebelumnya, Datuk Hamidin Mohamed yang merupakan Ketua Umum Federasi Sepak Bola Malaysia menyebut bahwa banyak informasi tentang pemain keturunan Malaysia yang beredar di negaranya adalah palsu, walau pernyataan tersebut benar adanya. Namun netizen Malaysia keras tetap marah dan kecewa dengan Datuk Hamidin Mohamed. Netizen hingga fans timnas Malaysia tetap marah karena mereka sudah percaya dengan media sosial. Dari For Future Talent, sebuah akun media sosial yang membahas tentang pemain keturunan Malaysia. Mereka terlalu tinggi berekspektasi dan berharap agar timnas Malaysia bisa kalahkan Indonesia. Akhir-akhir ini, pemain yang disebat-sebat memiliki keturunan Malaysia macam Ishak Haydn dan Jas Brown. Hill mengungkapkan bahwa keduanya tidak memiliki darah Malaysia. Secara tidak langsung pernyataan yang dikemukakan keduanya membantah pemberitaan media sosial tersebut yang menyebut keduanya memiliki darah Malaysia. Kabar itu tidak hanya membuat netizen Indonesia meledak, Malaysia yang gembar-gember akan melakukan naturalisasi kepada keduanya. Netizen Thailand dan Vietnam juga melakukan hal yang serupa. Dia memiliki darah Malaysia, bunyi salah satu netizen Vietnam yang membalas cuitan salah satu akun X kata di Instagram. Cuitan tersebut membuat netizen Indonesia tertawa di kolom komentar. Mereka meledak netizen Malaysia yang berekspektasi terlalu tinggi terhadap pemain keturunan. Mereka berharap agar pemain keturunan gabung timnas Malaysia dan bisa kalahkan timnas Indonesia. Sebagai sebuah negara, mungkin Indonesia belum bisa dibilang maju, alias ya masih berkembang terus. Faktanya, banyak mulai dari sosial, ekonomi, moral, sampai ke pemerintahan. Semua ngumpul jadi satu. Namun dari sisi sepak bola, terutama timnas untuk sekarang, bolehlah kita merasa bangga. Karena, biar gimana pun, di kawasan ASEAN, Garuda bisa dikatakan sebagai tim paling progresif saat ini. Sesuatu yang pada akhirnya menjadi salah satu indikator mengapa PSSI berani ikutan bidding sebagai tuan rumah apabila Indonesia lolos crown 4 kualifikasi Piala Dunia ke 2026. Sesuatu yang kemudian membuat tim-tim lainnya, terutama dari Timur Tengah, merasa terusik. Sebab walaupun mungkin dari sisi duit Indonesia kalah, tapi kalau sisi non-teknis lainnya Indonesia bisa aja menang. Dan itu juga yang kini sedang dirasakan Cina, di mana media di sana cukup merasa sebal dengan statement yang disampaikan oleh Pak Arya dalam kanal YouTube-nya baru-baru ini. Sebab dari mereka sendiri, peluangnya terbilang kecil. Apalagi saat ini, Cina juga sedang diterpa masalah serius di posisi kiper. Selain itu, tim sejuta panda sepertinya juga berusaha agar Indonesia nggak memainkan laga kandang di GBK. Sebab melihat gimana atmosfer yang dirasa sangat panas serta rekor Indonesia selama di round 3 harus diakui, jika GBK boleh jadi, adalah tempat yang gak ramah bagi tim lawan ketika duel 2 kali 45 menit. Perjalanan Indonesia di round 3 1 bulan lagi akan mencapai puncaknya. Dan juga harus diakui, kalau buat sekarang ini tim Garuda masih ada di posisi yang cukup kompetitif buat bersaing setidaknya merebut tiket ke round keempat. Namun berkaca dari yang udah-udah, kita tentu nggak boleh menganggap sepele 2 laga sisa yang sangat krusial. Walaupun di satu sisi target tinggi, biar gimana pun harus tetap berusaha buat dicapai. Yep, melawan Cina di kandang. Apapun caranya, 3 poin harus didapat. Dan dengan skuad yang ada sekarang, harusnya sih di atas kertas Indonesia mampu untuk melakukannya. Mungkin ada sedikit kendala terkait absennya Martin Pinjang dan Marcelino. Ferdinand karena akumulasi. Namun kembali lagi, Coach Patrick beserta tim pelatih pasti punya solusi untuk itu. Di pos kiper kita masih ada Emil Audero yang musim ini kembali menemukan lagi form terbaiknya ketika Dian ke Palermo. Lalu untuk posisi Marcelino,
Masih ada nama-nama seperti Alien Renders yang bisa diplot sebagai nomor 10, atau bisa juga Rognar yang juga terbiasa main di posisi itu. Kalau dari Liga 1 kita punya Egy Maulana, Fikri yang biar gimana pun musim ini mampu tampil oke, serta menemukan lagi sentuhannya di bawah asuhan Jan Olderekring. Dan mudah-mudahan aja Kevin Dick bisa benar-benar fit 100% pas hari H. Karena ya suka tak suka dia adalah fullback kanan terbaik yang dimiliki timnas Indonesia. Yap, apabila laga melawan Cina bisa sukses, maka sejatinya untuk laga melawan Jepang, kita hanya perlu hasil imbang buat seenggaknya memastikan aman di posisi 3 atau 4. Dan itu sejatinya bukan hal yang mustahil untuk saat ini. Alasannya, pertama, Jepang udah dipastikan lolos, sehingga secara intensitas mereka nggak akan terlalu ngegas. Kedua, itu adalah match terakhir di round 3, sehingga Haji Memoriasu kemungkinan besar akan melakukan rotasi besar-besaran, sebagaimana yang udah umum dilakukan seorang pelatih. Ya walaupun siapapun nanti yang tampil, Jepang tetaplah Jepang. Kualitas mereka untuk saat ini mau pakai tim A, tim B, atau bahkan tim C levelnya tetap tinggi kan gitu. Namun kembali lagi harapan itu tetaplah ada, karena di sepak bola segalanya bisa terjadi. Pokoknya selama kita bisa tampil full tim, terus bisa main kompak dan disiplin, insya Allah peluang itu tetap nyata adanya kan gitu. Yap, semisal Indonesia pada akhirnya harus berjuang melalui round keempat, sungguh itu juga nggak bisa dibilang gampang. Karena di babak itu, Indonesia 99,9% akan berjibaku melawan tim-tim dari Jazirah Arab seperti Oman, Uni Emirat Arab, Irak, hingga Qatar. Nah, semua tahu kalau melawan tim-timan gitu, yang bikin bahaya, so pasti lebih kepada faktor-faktor non-teknis. Namun semuanya mungkin bisa jadi sedikit lebih mudah andai kita berhasil memaksimalkan 2 laga, sisa melawan Cina serta Jepang. Alasannya adalah karena PSSI sebagaimana dikutip dari apa yang dikatakan Pak Arya dalam kanal YouTube-nya baru-baru ini. Kalau PSSI akan ikut bidding sebagai calon tuan rumah round 4 andai berhasil lolos. Menurut Pak Arya, para Toma, Indonesia akan memanfaatkan segalanya, termaksud tawaran AFC yang akan kita ambil semaksimal mungkin. AFC minta para peserta putaran 4 untuk menawarkan diri sebagai tuan rumah dan bidding. Namanya ditawarkan ya kita pasti ikutlah. Tapi kan nggak harus gembar-gembor ya. Batasnya masih ada waktu nih. Kita akan coba mudi-mudihan karena memang lawan-lawannya berat ya. Ada dari Timur Tengah, mungkin dari mana gitu ya. Tapi ya kita coba, kita akan ikut bidding. Sudah pasti ikut bidding untuk jadi tuan rumah. Jadi nggak mungkin kita nggak ikut bidding kalau memang nanti kita ada proses ke sana. Jadi tetap kita akan lakukan. Tunggu saja. Jadi memang kita nggak gembar-gembar gitu loh. Kita kalem-kalem saja ya kan. Kita kalau belum jelas-jelas, gitu kan kita biasanya nahan-nahan diri untuk kasih informasi ya kan. Sudah terbiasa itu, udah pasti-pasti dulu, baru kita sampaikan sesuatu. Quote, ungkap Arya Sinulinga via YouTube pribadinya. Via aja nih, 6 tim yang lolos dari putaran ketiga akan dibagi jadi 2 grup.